Pada video kali ini, kita akan membahas soal ujian nasional biologi, khususnya pada materi hereditas. Berikut ini terdapat diagram pewarisan gen buta warna pada manusia. Kita lihat diagramnya. Nah, di sini ada parental atau orang tua. Jadi P itu orang tua atau parental. Parentalnya ada perempuan, karier atau pembawa sifat buta warna, sehingga dilambangkan dengan XX colorblind atau XXC. Jadi karena wanita, gonosomnya XX. Kemudian wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang dilambangkan dengan XCY. Jadi laki-lakinya ini penderita buta warna. Lalu menghasilkan F1 atau fenotip keturunannya ada wanita pembawa sifat buta warna atau dilambangkan dengan XXC, kemudian ada lelaki normal, dan juga anak perempuannya ada yang buta warna, jadi dilambangkan dengan XCXC, dan juga ada lelaki penderita buta warna XCY. Nah, pertanyaannya, kasus yang pewarisannya sama dengan pola pewarisan gen di atas adalah, kita lihat yang A. Yang A ada penyakit albino. Jadi penyakit albino ini merupakan penyakit yang disebabkan karena gen resesif. Namun gen resesifnya ini autosomal atau autosom. Jadi bukan berasal dari ayah ataupun ibunya. Jadi yang albino ini salah. Kemudian kita lihat yang B, thalassemia. Nah, thalassemia ini berasal dari gen dominan. Namun dominannya bukan dari ayah ataupun ibunya, melainkan berasal dari gen dominan yang autosomal. Jadi kalau yang thalassemia ini dominan autosomal, sedangkan yang albino resesif autosomal. Jadi yang A dan B ini salah. Selanjutnya yang C. Yang C ada bisu tuli. Jadi bisu tuli ini bukan dari interaksi antara gen ayah dan ibu, melainkan dari gen resesif autosomal. Jadi sama seperti albino. Selanjutnya kita lihat yang pilihan antara D dan E. Jadi yang D itu ada penyakit hipertrichosis. Nah, penyakit hipertrichosis ini benar karena terpaut kromosom Y. Jadi yang D ini benar terpaut kromosom Y. Tetapi itu bukan jawabannya, dikarenakan kita lihat di diagram di atas tadi bahwa penyakit buta warna ini terpaut pada kromosom X, sehingga jawabannya adalah yang E, karena hemofilia itu terpaut pada kromosom X. Orang yang tuli biasanya juga bisu. Hal ini dikarenakan sifat bisu tuli dikendalikan oleh gen D dan E secara bersamaan. Apabila salah satu gen tersebut tidak muncul, akan muncul sifat bisu tuli. Seorang lelaki bisu tuli yang dilambangkan dengan D besar, D kecil, E kecil, E kecil menikah dengan seorang wanita normal yang dilambangkan dengan D besar, D kecil, E besar, E besar. Maka persentase fenotip kemungkinan anak-anak mereka yang bisu tuli adalah. Sekarang untuk menjawabnya, kita perhatikan terlebih dahulu parentalnya atau orang tua, yakni ada lelaki bisu tuli yang dilambangkan dengan D besar, D kecil, E kecil, E kecil, yang kemudian menikah dengan seorang wanita normal yang dilambangkan dengan D besar, D kecil, E besar, E besar. Setelah mengetahui parentalnya, maka kita tentukan gametnya. Gametnya ada D besar, E kecil, D kecil, E kecil untuk yang lelaki bisu tuli. Sedangkan untuk yang wanita normal ada D besar, E besar, D kecil, E besar. Lalu kita silangkan gametnya untuk mengetahui fenotip keturunannya. Jadi gametnya D besar, E kecil, D kecil, E kecil disilangkan dengan D besar, E besar, D kecil, E besar. Maka didapatkan keturunan D besar, D besar, E besar, E kecil. Jadi kalau ada D besar dan E besar, maka bisa dikatakan anaknya normal. Kemudian ada yang keturunan D besar, D kecil, E besar,
E kecil, berarti sama ya normalnya. Kemudian yang keturunan ketiga ada D besar, D kecil, E besar, E kecil, normal juga. Dan yang terakhir ada D kecil, E besar, E kecil. Jadi yang terakhir yaitu bisu tuli keturunannya. Sehingga untuk fenotip kemungkinan anak-anak mereka yang menderita bisu tuli adalah 1/4. Jadi satunya itu karena yang bisu tuli tadi D kecil, E besar, E kecilnya ada 1 yang bisu tuli per 4. 4 ini berasal dari jumlah keseluruhan keturunan, jadi ada 4 dikali 100% karena mencari persentase. Jadi 1/4 dikali 100% hasilnya 25%.